Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1801. Chapter 1801, Silver Dragon Suppression. Tombak itu diguncang untuk memunculkan pusaran perak dari udara tipis. Itu benar-benar melahap semburan kabut kuning gelap dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya perubahan yang terlihat adalah cahaya pada armor pertempuran 4 kata tarian naga perak kilin menjadi lebih terang. Gu Yuena mengepakkan sayap kanannya sehingga tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Dia menghindari serangan kedua Evil Cycle di sisinya. Sebuah heksagram aneh secara bersamaan muncul di bawah kakinya. Masing-masing dari 6 sudut pada heksagram memiliki warna yang berbeda. Warna biru, merah, hijau, dan kuning melambangkan unsur air, api, angin, dan tanah, sedangkan warna perak dan emas melambangkan atribut ruang dan cahaya. 6 elemen mekar, penindasan naga perak. Suara sedingin es Gu Yuena terdengar. Pada saat berikutnya, seluruh langit terdistorsi dengan hebat. Naga perak raksasa muncul perlahan di belakangnya. Naga perak raksasa itu panjangnya lebih dari 1000 meter. Hampir setiap pandangan di medan perang tertuju pada naga perak yang luar biasa. Segera setelah itu, Gu Yuena mengangkat tombak naga perak tinggi-tinggi di tangannya. Pada saat berikutnya, naga raksasa perak menyebar ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya perak turun dari langit mirip dengan meteor dan jatuh ke korps tentara barat di bawahnya. Boom, 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 cahaya perak bertindak seperti bom, dan itu mirip dengan pengeboman karpet. Setiap aliran cahaya perak tampaknya telah berubah menjadi naga perak kecil yang memiliki aura 6 elemen. Sinar perak itu luar biasa cepat. Setiap orang dari mereka tampaknya terlihat. Mereka mendarat di makhluk abisal dengan cara yang sangat tepat. Segera setelah pancaran perak mengenai makhluk abisal, ledakan kecil akan terjadi, mengubah makhluk abisal tersebut menjadi aliran udara. Bahkan lebih aneh lagi bahwa pancaran perak akan berubah menjadi pusaran 6 warna segera setelah ledakan. Pusaran tersebut menyedot energi abisal sedemikian rupa sehingga energi abisal tidak dapat kembali ke abisal tersebut. Dalam sekejap, lebih dari 3000 makhluk abisal dari spesies berbeda telah jatuh dalam serangan penindasan naga perak. Dia adalah Dewa Semu. Qiangu Dongfeng baru saja meledakkan abisal Evil Cycle di hadapannya dengan tongkatnya. Dia tidak bisa diganggu dengan energi abisal Evil Cycle abisal yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia memelototi Gu Yuena dengan bingung. Iya, dia Dewa Semu. Hanya Dewa Kuasi yang mampu meledak dengan kekuatan serangan yang begitu kuat. Bagaimana itu mungkin? Qiangu Dongfeng sangat terguncang saat ini. Seluruh klan Qiangu ada di sini di garis depan. Bahkan Qiangu dia tidak menyadari bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat Dewa Semu. Dia Dewa Semu dan bukan hanya limit Douluo. Sebelumnya, Qiangu Dongfeng mencurigai bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat limit Douluo. Namun, dia paling tidak berharap cucu mertuanya telah melampaui dia tanpa dia sadari. Mungkinkah ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di platform 10.000 binatang? Dia segera memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Dewa Semu di usia yang begitu muda? Tanggulin telah menentang hukum surga dengan anugerah alaminya yang luar biasa, tetapi dia masih bukan limit Douluo yang sebenarnya. Pelepasan Silver Dragon Suppression berhasil menghentikan serangan kuat Legiun Abisal. Sementara itu, Legiun Korps Angkatan Darat Barat baru saja memulai tembakan balasannya. Gu Yuena mengangkat tombak naga peraknya untuk melahap dan menyerap energi abisal yang dihasilkan dari penindasan naga perak miliknya. Pertarungan di darat telah memasuki fase paling intens. Makhluk abisal itu membunuh manusia dan menyebabkan pemusnahan massal pada saat bersamaan. Hanya butuh waktu singkat untuk menghancurkan sebagian besar garis korps Angkatan Darat Barat. Itu adalah kekacauan yang mengerikan mulai dari pelanggaran itu. Semua pembangkit tenaga spirit pagoda sepenuhnya terlibat di medan perang. Mereka terutama bertarung melawan Abyssal Evil Cycles. Mereka berhasil menghentikan makhluk abisal dengan usaha keras pada akhirnya. Namun, suara gelap dan suram terdengar bergema di langit pada saat ini. Saudara Qiangu, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Terima kasih telah mengirimkan pesan yang memberikan kesempatan yang baik bagi kami. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya untuk membunuh orang-orang ini? Anda sudah melihatnya sekarang. Great Array Blue Driver God Killer sudah terbentuk.
Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk mencapai alam dewa. Kaisar hantu duduk bersila di atas tengkorak besar yang memancarkan cahaya hijau mengerikan. Dia terbang keluar dari gua bawah tanah perlahan. Begitu dia muncul, sisa jiwa dari tentara Korps Angkatan Darat Barat yang telah meninggal langsung berubah menjadi kelompok roh yang mengerikan dan pendendam. Roh-roh hijau yang penuh dendam terbang ke arahnya untuk dimakan oleh tengkorak besar di bawahnya. Kaisar hantu benar-benar senang dengan hadiahnya. Jiwa segar merasakan yang terbaik. Saudara Qiangwu, tidakkah kamu ingin bergabung dengan saya untuk merasakan jiwa-jiwa yang nikmat ini? Kaisar hantu, berhentilah membuat tuduhan jahatmu. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati melawanmu hari ini. Qiangwu Dongfeng menegurnya dengan marah. Meskipun mengetahui bahwa Kaisar hantu mempermainkan mereka satu sama lain, Dongxian yang sudah kembali memimpin pasukan memandang ke arah Qiangwu Dongfeng dengan kejam. Seandainya bukan penerimaan Dongxian atas saran Qiangwu Dongfeng untuk berpura-pura mundur dan meninggalkan posisi pertahanan, musuh tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Namun, penyesalannya sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan musuh yang tangguh. Qiangwu Dieting terbang. Dia melihat ke arah Kaisar hantu dengan tatapan membara. Kaisar hantu, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Menindas seorang junior tidak membuat Anda mampu, dan pertandingan verbal tidak ada artinya. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Dewa kuasi paling kuat dari klan Qiangwu tampak sangat tenang pada saat ini. Sejak dia menyerah setelah ditekan oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek, dia telah menghindari tugas manajemen selama ini. Dia telah menyerahkan semuanya pada Qiangwu Dongfeng. Pada saat yang sama, kakak laki-laki Qiangwu Dongfeng, Purgatory Douluo diasingkan dari klan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Goal Qiangwu Dieting sederhana saja. Dia ingin meninggalkan garis keturunan yang masih hidup untuk klan Qiangwu. Sekarang Akademi Shrek dan Sekte Tang telah kembali, Qiangwu Dieting cukup percaya diri untuk memenangkan perang ini. Qiangwu Dongfeng tahu bahwa klan Qiangwu memiliki beberapa senjata dewa. Ayahnya memiliki salah satu senjata dewa terpenting. Itu adalah senjata dewa yang diturunkan oleh kepala klan dari generasi sebelumnya. Itu hanya akan diturunkan ke kepala klan berikutnya setelah kematian kepala klan saat ini. Namun demikian, dia tidak tahu apa senjata dewa itu. Qiangwu Dieting adalah pengguna senjata suci ini sekarang. Senjata dewa tidak dilengkapi dengan kemampuan serangan atau pertahanan. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan ramalan yang kuat. Itu adalah senjata suci tipe ramalan. Sejak dimulainya rekonstruksi kota Shrek, Qiangwu Dieting menerima peringatan dini dari senjata suci. Peringatan itu semakin intens dari hari ke hari. Pada akhirnya, dia membuat perkiraan sebelum Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Ramalan itu meramalkan peluang kecil untuk bertahan hidup dengan satu garis keturunan yang masih hidup. Pada saat itu, dia menyadari bahwa sangat mungkin garis keturunan Qiangwu akan menghadapi peristiwa bencana, tetapi itu bukanlah akhir dari garis keturunan mereka. Oleh karena itu, dia membuat putra sulungnya meninggalkan klan. Sebagai kepala klan, dia tidak punya pilihan selain tinggal dan hidup atau mati bersama klan. Dia memberikan senjata dewa tipe ramalan ke Purgatory Douluo. Sementara itu, Qiangwu Dongfeng tidak mengetahui semua yang terjadi. Belum lama ini, Purgatory Douluo mengirim pesan terakhir. Dia menjadikan dirinya anak domba korban untuk membuat ramalan terakhir. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan untuk mengubah takdir klan Qiangwu. Pesannya adalah menjadi dermawan dan memiliki garis keturunan yang bajik. Qiangwu Dieting menolak untuk percaya pada takdir sepanjang hidupnya karena teknik tongkat klan Qiangwu adalah melawan langit dan bumi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa ada karma di dunia ini. Bencana besar yang menimpa kota Shrek disebabkan oleh klannya. Pastinya, mereka akan dihukum karena kejahatan mereka. Karena itu, dia datang dengan tujuan tunggal untuk melawan musuh di medan perang dengan kemampuan terbaiknya. Dia ingin berkontribusi dalam perang melawan Abyssal Plane, sehingga klan Qiangwu-nya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Soul Land 3 Chapter 1802. Chapter 1802, Kedatangan Musuh yang Tangguh. Di sisi lain, Qiangwu Dongfeng tidak mengetahui hal ini. Kenyataannya, Qiangwu Dieting kecewa dengan Qiangwu Dongfeng ketika dia gagal dalam pertarungan melawan Shrek dan Sekte Tang terakhir kali. Saat ini, Dewa Kuasi Qiangwu Dieting muncul di medan perang dengan Kaisar Hantu sebagai targetnya. Kaisar Hantu dapat dengan jelas merasakan aura dari Qiangwu Dieting sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Itu menimbulkan perasaan takut dalam dirinya. Orang tua ini gila, dia akan melawanku sampai mati. Lebih banyak makhluk abisal melonjak keluar dari gua saat ini. 7 sabit jahat terbunuh sebelumnya, tetapi ada lebih dari 50 dari mereka yang bisa dilihat secara samar-samar di langit saat ini. Segala macam makhluk abisal dalam berbagai bentuk dan wujud keluar dari gua raksasa untuk bergabung dengan legiun yang merusak. Qiangu Dieting mengangkat kepalanya dan melolong dan melepaskan tongkat naga melingkar. Aura surga dan bumi pertempurannya mekar dengan liar dari tubuhnya. Klan Qiangu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dia berteriak keras. Kemudian, seluruh orangnya berubah menjadi entitas seperti kilat saat dia menyerang langsung Kaisar Hantu. Bentrokan tatap muka dari dua dewa kuasi telah dimulai. Di saat yang sama, makhluk abisal mulai menyerang sekali lagi. Siluet diam-diam tiba di sebelah Gu Yuena. Itu muncul dari udara tipis tanpa memiliki aura sedikitpun. Dari penampilannya, tidak ada bedanya dengan Evil Sickle biasa. Itu sedikit lebih pendek dan lebih kecil ukurannya, mirip ukurannya dengan Gu Yuena yang dibalut armor tempurnya, tingginya sekitar 3 meter. Cakar depan Evil Sickle tidak berwarna kuning tua tapi kuning cerah yang mengerikan. Itu bergerak sedikit sebelum cakar depannya mendarat di sayap naga Gu Yuena. Terlepas dari kemampuan Gu Yuena, dia tidak menyadari kehadirannya sebelum dia ditikam. Tepat saat itulah siluet diam-diam muncul di belakang Gu Yuena. Dengan sepasang tangannya yang kuat dan besar, siluet itu meraih cakar depan Evil Sickle yang tidak bisa dihancurkan. Dia adalah pria paruh baya yang sederhana, tampan, dan tampan. Semburan aura yang kuat dan menakutkan meledak dari tubuhnya saat tangannya menggenggam sepasang cakar sabit. Jika dilihat dari dekat, sosok Evil Sickle mirip dengan manusia. Selain itu, ia juga memiliki wajah manusia yang bahkan tampak tampan. Ia terkejut ketika cakar depannya dicengkeram. Itu telah merasakan aura lawan juga. Apakah kamu manusia? Tidak, kamu bukan manusia. Suaranya dalam tapi lembut. Itu hanya bisa didengar dalam ruang sempit. Segera setelah itu, gelombang udara yang dahsyat meledak di antara kedua belah pihak. Pria paruh baya itu bergoyang sekali sambil tetap berada di tempat yang sama. Pada saat berikutnya, Evil Sickle yang aneh terlempar seperti bola meriam di langit. Itu menghilang tanpa jejak. Pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya. Dia memiliki sisik emas senja di telapak tangannya. Ada sebuah timbangan yang memiliki celah tepat di tengahnya di setiap telapak tangannya sekarang. Cakar depan itu adalah senjata dewa. Makhluk itu memiliki kultivasi tingkat dewa dan harus menjadi pemimpin klan abisal ini. Saat mengatakan itu, pria paruh baya itu bergoyang sekali. Dia kemudian menghilang dari belakang Gu Yuena. Dari awal sampai akhir, Gu Yuena tidak berbalik sama sekali. Tombak naga perak di tangannya terus melahap energi abisal di udara. Tidak diragukan lagi, makhluk yang muncul di belakangnya adalah pemimpin klan sabit jahat, Raja Sabit. The Sickle Monarch menduduki peringkat kelima di Abyssal Plane. Baik Black Monarch dan Bee Monarch bersama-sama mungkin bukan lawannya yang layak. Bagaimanapun, itu digagalkan oleh pria berpakaian hitam yang muncul tanpa suara di belakang Gu Yuena. Gu Yuena menyipitkan matanya dan mengayunkan tombak naga perak ke udara. Sebuah heksagram muncul sekali lagi. Namun, berbeda dari yang sebelumnya. Heksagram saat ini memiliki nada perak yang mempesona. Warna perak yang intens berubah tak terduga. Itu berfluktuasi setiap saat. Kunci spasial. Perintah yang bersemangat itu memengaruhi seluruh ruang. Pada saat berikutnya, seluruh lingkungan berhenti sejenak. The Evil Sickles yang melaju kencang melintasi langit di atas medan perang dengan kecepatan tinggi terungkap seolah-olah mereka sedang diperas keluar dari angkasa. Gu Yuena mengandalkan kontrolnya yang kuat atas elemen untuk mengunci seluruh ruang sehingga makhluk-makhluk ini tidak bisa bergerak. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Evil Sickles akan sangat melemah. Saat ini, sejumlah siluet terlihat melompat ke udara dari tanah. 5 dari siluet itu memancarkan aura paling kuat. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah. Begitu dia muncul, seluruh langit bergetar hebat sehingga kunci spasial Gu Yuena hancur seketika. Ekspresi Gu Yuena berubah saat melihat orang ini. Pria ini sangat dekat dengan dewa. Selain itu, dia dapat mengetahui dari aura orang tersebut bahwa dia bukanlah seorang guru jiwa jahat, meskipun dia berasal dari alam abisal. Jubah pria itu berwarna emas yang indah. Dia tampak tidak berbeda dari manusia. Dia tampan, tidak seperti Tang Wulin. Dia memiliki jubah emas di punggungnya. Dia tetap melayang di udara,
namun dia telah menarik perhatian semua orang di tempat kejadian. Siapa dia? Ini menarik. Apakah dunia ini milik umat manusia? Sumber kehidupan di sini berbau menyegarkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak menikmati dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, pandangannya tertuju pada Gu Yuena. Seperti yang diharapkan, umat manusia terdiri dari makhluk hidup yang cerdas. Aku mendeteksi bau aneh darimu, tapi aku menyukainya. Mengapa kamu tidak berjanji setia kepadaku dan menjadi pelayanku? Suaranya terdengar sangat menyenangkan, sangat memikat di telinga pendengarnya. Pusat kekuatan spirit pagoda yang terlibat dalam pertempuran mulai bergerak lebih lambat tanpa menyadarinya. Tentara Korps Angkatan Darat Barat terkena dampak yang lebih serius. Bahkan makhluk abisal pun terpengaruh oleh keberadaan orang ini. Banyak makhluk abisal di tanah tidak bisa membantu menyembah orang ini. Mereka merangkak dan berhenti bergerak sama sekali. Jelas, orang ini sangat dihormati oleh makhluk di Abyssal Plane. Pertarungan antara Qianghu Dieting dan Kaisar Hantu dihentikan sementara. Dewa kuasi dari Pagoda Roh sangat terkejut dengan situasinya. Apakah penguasa bidang benua Douluo menjadi begitu lemah sehingga makhluk abisal dengan peringkat seperti itu memasuki benua Douluo melalui lorong abisal? Kamu pikir kamu siapa? Gu Yuena mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatapnya dengan jijik. Mata pria berjubah emas itu berkedip sekali. Rasanya seolah-olah seluruh langit membeku sesaat. Dalam kesibukan, pembangkit tenaga manusia mulai jatuh dari langit. Untungnya, mereka berhasil mengendalikan tubuh mereka dengan susah payah. Seberapa kuat kekuatan spiritual orang ini sehingga dia bisa menyebabkan pemandangan yang mengerikan dalam waktu singkat. Semua Feng Hao Douluo ini terpengaruh sedemikian rupa dengan hanya berada di sekitarnya, belum lagi Gu Yuena yang sekarang menghadapinya. Namun, Gu Yuena tetap di tempat yang sama. Pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal saat matanya bertemu dengan tatapan lawan. Tubuh mereka sedikit bergoyang dalam tabrakan tak terlihat. Dia sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan. Tampak jelas bahwa pria berjubah emas itu terkejut. Tidak mudah baginya untuk datang ke plane benua Douluo. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi dalam prosesnya. Sebagai imbalan atas dukungan penuh mereka dari arai besar pembunuh Dewa Darah, Abyssal Plane akan menggunakan arai besar pembunuh penguasa darah untuk menyerang plane benua Douluo sehingga dia bisa datang ke dunia ini. Bayangkan saja pengaruh orang ini terhadap seluruh bidang. Dia paling tidak berharap untuk menghadapi lawan yang peringkat spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Dia berada di alam asal ilahi, dan dia telah mencapai alam dewa dalam peringkat spiritualnya. Bahkan jika dia baru saja mencapai alam asal ilahi, itu masih alam asal ilahi. Soul Land 3 Chapter 1803. Chapter 1803, The Spirit Monarch from Level 2 of the Abyss. Saya pikir tidak ada seorang pun dari dunia manusia yang mampu mencapai alam asal dewa lagi. Apa yang terjadi di sini? Great Arai Blue Driver God Killer hanya mulai bergerak setelah kedatangannya. Orang ini tinggal di tingkat kedua dari Abyssal, dan dia hanya satu tingkat di bawah Raja Petapa Abyssal. Dia diberi gelar kehormatan, Spirit Monarch, oleh makhluk Abyssal. Dari 108 tingkat Abyssal, hanya ada 3 tingkat dengan entitas di setiap tingkat. Tepatnya 3 tingkat pertama. Karena masing-masing dari mereka adalah satu-satunya makhluk di level mereka yang terpisah, mereka dikenal sebagai 3 orang suci Abyssal. Tidak dapat disangkal, Raja Petapa Abyssal adalah entitas luhur mutlak. Raja Roh adalah yang kedua setelah Raja Petapa Abyssal. Dia bukan hanya dewa semu, tetapi dia hanya selangkah lagi dari mencapai keilahian. Seandainya itu bukan batas Abyssal Plane saat ini untuk jumlah Feng Hao Douluo tingkat dewa yang bisa dimilikinya, dia sudah lama menjadi dewa. Bahkan, dia lebih bersemangat untuk melahap plane benua Douluo daripada Raja Petapa Abyssal. Jika dia berhasil melahap benua Douluo, dia akan mencapai keilahian bahkan jika dia hanya melahap sebagian kecil dari kekuatan hidup plane benua Douluo. Dia sudah memiliki pijakan di pangkat. Oleh karena itu, dia memahami perubahan yang akan terjadi setelah mencapai keilahian lebih dari siapapun. Sederhananya, dia adalah tangan kanan Abyssal Sage King. Ketika Raja Petapa Abyssal terlibat dalam kultivasi pintu tertutup pada hari-hari normal, Raja Roh bertanggung jawab atas seluruh bidang Abyssal. Raja Roh yang sangat kuat tidak berharap untuk bertemu lawan yang dianggapnya layak begitu dia datang ke plane ini. Tatapan Gu Yuena tampak serius juga. Tombak naga perak di tangannya diarahkan secara diagonal ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit.
Seandainya bukan karena penindasannya oleh Plain, orang di depannya sekarang hampir tidak layak untuk diperhatikan. Namun, kemampuannya tidak dapat pulih sepenuhnya karena penekanan planar selama ini. Jadi, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri mutlak untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, dia merasakan bahwa 4 orang dengan Raja Roh memiliki aura yang kuat juga. Raja Lebah tidak bersama mereka, tapi Raja Hitam berdiri di tepi. 5 orang di depannya jelas berada di peringkat di antara 10 Feng Hao Douluo Abyssal. Sangat mungkin bahwa semua pembangkit tenaga top dari Abyssal Plane telah tiba di Plane Benua Douluo selain dari Abyssal Sage King. Situasinya sekarang benar-benar berbeda dari 6.000 tahun yang lalu. Itu karena Great Arai Blue Driver God Killer tanpa keraguan. Selain fakta bahwa barisan besar adalah ancaman besar bagi pasukan umat manusia saat ini, tentara masih akan merasa sulit untuk melawan pasukan Abyssal yang begitu kuat. Ini menarik, rasanya cukup bagus memiliki lawan yang layak. Biarkan aku melahap kekuatanmu. Mungkin, saya bisa mencapai peringkat itu bahkan sebelum Plane itu dimakan. Setelah keheranan sesaat, Raja Roh menatap Gu Yuena dengan kegirangan. Gu Yuena berkata dengan dingin, kamu dapat melanjutkan dan mencobanya. Tentu, Raja Roh tersenyum. Setelah melihatnya tersenyum, Gu Yuena merasa seperti sedang melihat Tang Wulin. Mata roh raja tiba-tiba berubah menjadi 2 pusaran emas pada saat ini. Semburan kekuatan isap yang kuat juga muncul secara tiba-tiba. Itu adalah devourment jiwa. Kedua pembangkit tenaga spirit pagoda yang berada di dekatnya mengeluarkan geraman teredam secara bersamaan. Orang bisa melihat gumpalan energi putih muncul dari masing-masing kepala mereka. Kemudian, tubuh mereka langsung berubah menjadi abu sebelum lenyap sepenuhnya. Tidak hanya itu, semua manusia yang terlibat dalam pertempuran dalam jarak 1000 meter berubah menjadi abu sebelum bubar di udara hampir seketika. Semburan aliran udara putih menyatu ke dalam tubuh Raja Roh segera. Ekspresi Gu Yuena berubah drastis. Lapisan pancaran 7 warna ditambahkan ke cahaya perak di tubuhnya. Dia mengarahkan tongkat naga perak di tangannya ke Raja Roh. Siluetnya bersinar sekali, dan dia mengubah dirinya menjadi ujung panah yang mengarah langsung ke arah lawan. Membunuh. Raja Roh berseri-seri dengan sukacita. Tubuhnya bergoyang sekali, dan dia bersiap untuk serangan Gu Yuena. Legiun Abyssal yang telah berhenti di hadapannya sebelumnya mulai menyerang dengan ganas ke arah Korps Angkatan Darat Barat dan pembangkit tenaga roh pagoda. Dentang. Raja Roh menjentikkan tombak naga perak dengan jarinya. Sosok menawan Gu Yuena bergetar sedikit, tetapi kekuatan melahap tombak naga perak muncul segera setelah itu. Sinar emas berkilauan di jari Raja Roh, sementara dia melepaskan pusaran untuk menangkis tombak naga perak. Pada saat berikutnya, cahaya di sekitar tubuhnya tiba-tiba melengkung saat dia melepaskan ledakan getaran spiritual yang kuat. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan menderita kerugian besar dari serangan itu. Untungnya, Gu Yuena sangat terampil dalam kekuatan spiritualnya juga. Ketika dia merasakan ledakan spiritual, pancaran 7 warna di sekitar tubuhnya meledak secara bersamaan. Tabrakan tak terlihat antara kekuatan unsur dan kekuatan spiritual sangat membengkokkan udara di sekitarnya. Sementara itu, tidak ada seorang pun, bahkan beberapa Raja Abyssal, yang berani memasuki medan perang dalam jarak 1000 meter. Tabrakan barisan mereka bukanlah sesuatu yang akan melibatkan makhluk biasa. Jika tidak, mereka hanya akan mencari malapetaka. Kedua siluet itu mundur secara bersamaan. Jelas bahwa Gu Yuena melangkah lebih jauh. Pada saat berikutnya, Raja Roh mengayunkan tubuhnya sekali untuk memproyeksikan selusin replika dirinya sendiri. Irama merdu terdengar kemudian. Tatapan Gu Yuena mengungkapkan bahwa dia saat ini sedang kesurupan. Itu adalah pesona spiritual tingkat dewa. Dia segera mengidentifikasi teknik bertarung lawan. Mengidentifikasi teknik lawan adalah satu hal, tetapi sama sekali berbeda untuk melawan lawan semacam itu. Gerakan Gu Yuena melambat. Dia sepertinya tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Pemandangan dari danau Dewa Laut antara dia dan dia adalah kenangan terindah dalam hidupnya. Waktu yang dihabiskan untuk belajar bersama di Akademi Shrek adalah yang paling membahagiakan baginya. Malam-malam liar dan malam romantis di Kekaisaran Bintang Luo berubah menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu yang melekat di hatinya. Pada saat ini, jari emas diam-diam diarahkan ke area di antara alisnya. Sudut bibir spirit monark melengkung menjadi senyuman yang memuaskan. Dia merasa sangat yakin dengan basis kultivasi spiritualnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Sage King, mereka setidaknya memiliki peringkat yang sama. Dia benar-benar kuat.
Dia menyaksikan jarinya hendak menyentuh area di antara alis Gu Yuena ketika, tiba-tiba, mata gadis muda itu berbinar dan mengeluarkan pancaran cahaya dewa yang luar biasa. Raja Roh berteriak, "Oh, tidak!" di dalam hatinya. Dia buru-buru menyentuh dahi Gu Yuena sekaligus. Namun, sisik perak berbentuk bulat muncul di dahi Gu Yuena tepat saat itu. Skalanya sangat jernih dengan 7 warna di dalamnya. Sebaliknya, jarinya menyentuh sisik. Seketika, ia menyadari bahwa energi abisal yang dimilikinya gagal menembus timbangan. Selanjutnya, ada aliran kekuatan isap yang kuat yang memancar dari timbangan yang menempel di jarinya. Pada saat yang sama, tombak naga perak Gu Yuena menembus tenggorokannya. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap mata sehingga Raja Roh tidak berhasil bereaksi sampai terlambat. Saat itu, orang nomor 2 dari Abisal menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tubuh roh raja bersinar cerah dengan pancaran keemasan. Seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi entitas seperti dewa dalam sekejap. Dia menghilang seketika dan berubah menjadi pusaran emas yang memutar tombak naga perak menjauh. Itu kemudian berputar ke arah Gu Yuena. Pancaran 7 warna bersinar terang. Itu adalah pusaran 7 warna yang disulap di sekitar tubuh Gu Yuena. Kedua pusaran itu bertabrakan satu sama lain. Pusaran 7 warna terlempar ke satu sisi, sedangkan pusaran emas mendarat di sisi lain. Kemudian, mereka mendapatkan kembali bentuk manusia mereka sekali lagi. Bagaimana Anda mematahkan pesona spiritual saya? Itu tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata roh raja dengan nada terkejut namun marah. Jika dia bereaksi lebih lambat terhadap situasi tersebut, dia akan terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak terkejut? Apakah dia benar-benar manusia? Sejak kapan umat manusia menjadi begitu kuat? Dia tidak ambil bagian dalam perang 6.000 tahun lalu. Meski demikian, dia memiliki pengetahuan yang baik tentang umat manusia dengan berkomunikasi dengan klan lain di Abyssal Plane. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa semua manusia bisa dibantai sesuka hati ketika dia datang ke dunia ini. Saat ini, sepertinya tidak akan semudah itu untuk dicapai. Dia bahkan tidak bisa menghabisi orang di hadapannya dengan mudah. Soul Land 3 Chapter 1804. Chapter 1804 Twin Dragons Rival. Saat ini, Korps Angkatan Darat Barat dan Legiun Abyssal sudah terlibat dalam pertempuran. Terlepas dari bantuan dari pembangkit tenaga spirit pagoda, Korps Angkatan Darat Barat menderita kerugian besar. Kaisar Hantu dan Diet Qiangwu berdiri di samping. Pada kenyataannya, berapa banyak Feng Hao Douluo peringkat dewa dengan pagoda roh dan Korps Tentara Barat. Mereka tidak mampu menghentikan musuh yang tangguh. Di bawah kepemimpinan Abyssal Mamad, makhluk Abyssal menyerang tentara Korps Angkatan Darat Barat seperti harimau yang mendatangi kawanan domba. Sejumlah besar Abyssal Evil Cycles dihentikan oleh pembangkit tenaga spirit pagoda. Namun, kekuatan pembunuh utama adalah 4 raja dari Abyssal Maut. Jeritan yang menyakitkan terus terdengar dari langit. Tangan kanan Raja Hitam menusuk dalam-dalam ke dada penyihir Douluo Limengji. Raja Hitam menarik hatinya dan melahap hidupnya. Raja Tinju Douluo, yang dipeluk erat oleh Raja Abyssal, secara bertahap berubah menjadi roti kering. Seluruh adegan itu benar-benar kacau. Musuh begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa dilawan. Seandainya bukan Gu Yuena yang menghentikan Raja Roh, pertempuran itu akan kalah. Namun, berapa lama dia bisa menahan Raja Roh? Berapa lama sebelum medan perang runtuh? Tidak ada yang tahu. Kenyataannya, hanya 10 menit lebih sedikit sejak kemunculan pasukan Abyssal. Itu benar-benar durasi yang singkat. Runtuhnya Korps Angkatan Darat Barat terjadi begitu cepat saat mereka kehilangan medan perang. Sementara itu, lolongan terdengar menggema di langit. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan memotong langit. Bersamaan dengan itu, semburan aura yang sangat kuat muncul. Mereka terlihat menerkam ke arah pusat kekuatan Legiun Abyssal. Bala bantuan akhirnya tiba. Setelah menyaksikan situasi di sini, Yu Guanzi dan Chen Xinji segera kembali ke pos komando Korps Tentara Pusat dan mulai memobilisasi pasukan. Pengerahan pasukan tentara sedikit tertunda. Sementara itu, banyak Feng Hao Douluo dikirim sebagai gantinya. Tang Wulin sudah merasakannya saat Gu Yuena bertabrakan dengan Raja Roh. Dia memiliki ikatan khusus dengan Gu Yuena yang memungkinkannya merasakan kehadirannya. Dia bisa dengan jelas merasakan Gu Yuena bertarung melawan musuh yang tangguh. Selain itu adalah musuh yang menakutkan tidak seperti yang lain. Titik lemah di hatinya terpicu. Bagaimana Tang Wulin bisa menahan diri dari panik?
Oleh karena itu, dia terbang dengan kecepatan tinggi secepat dia bisa. Sekelompok Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mengikutinya secara alami. Tang Wulin melihat spirit monark dalam satu pandangan. Dia juga merasakan aura menakutkan lawan dengan segera. Siluetnya berkilau saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Saat berikutnya, dia sudah berada di samping Gu Yuena. Dia di sini. Gu Yuena langsung merasakan kehadirannya. Dia melihat siluet emas di sisinya. Tatapannya berfluktuasi sesaat di luar kendalinya. Apa kamu baik-baik saja? Suara Tang Wulin terdengar prihatin. Gu Yuena mengangguk lembut. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap lawannya. Dia tertegun sejenak ketika dia menyadari bahwa lawannya terlihat sangat mirip dengannya. Demikian pula, mata Raja Roh berbinar ketika dia melihat Tang Wulin. Jadi kamu adalah manusia yang mampu mengancam kami seperti yang disebutkan oleh Sage King. Peniruan saya belumlah sempurna. Kamu masih terlihat lebih baik. Cukup bagus. Saya suka penampilan manusia Anda. Saat dia berbicara, otot-otot di wajah Raja Roh mulai berkerut dengan cara yang mengerikan. Hanya butuh beberapa saat sebelum dia tampak identik dengan Tang Wulin. Namun, ekspresinya berubah sedikit saat dia selesai dengan liuknya. Dia bisa merasakan aura kuat yang datang dari kelompok Feng Hao Douluo yang berada di belakang Tang Wulin. Kehadiran banyak limit Douluos menekan seluruh pemandangan secara instan. Mereka telah mengalahkan beberapa Raja Abisal dan menstabilkan situasi. Yali memegang tubuh penyihir Douluo Li Mengji. Begitu dia memegangnya, dia tahu bahwa Li Mengji telah pergi. Meskipun keduanya berada di sisi yang berlawanan di masa lalu, mereka masih milik umat manusia dan merupakan pusat kekuatan dengan jenis kelamin dan pangkat yang sama. Sebenarnya, Yali bisa membangkitkan orang yang baru saja meninggal. Namun, Li Mengji kehilangan lebih dari sekedar nyawanya. Kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya telah hancur. Tidak ada lagi jaringan sel yang bisa diselamatkan. Itu adalah tindakan makhluk abisal yang melahap segalanya. Dia menatap marah pada Black Monarch yang mundur. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Raja Roh tersenyum. Itu cukup menarik. Tidak heran Raja Sage serius tentang ini. Tidak apa-apa. Kami tidak terburu-buru. Kita bisa bermain pelan-pelan. Pada saat susunan hebat kami tiba, itu akan menjadi akhir dari Anda. Ayo mundur. Mengayunkan tangannya sekali, dia membubarkan pasukan abisal. Legiun abisal di tanah surut seketika mirip dengan air pasang. Sekelompok pusat kekuatan abisal dan pusat kekuatan kultus Roh Kudus telah kembali ke sisi Raja Roh. Mereka berdiri berbaris dan menatap tajam ke arah manusia di seberang. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan tarikan dari Gu Yuena. Dia menoleh dan melihatnya menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tang Wulin merasakan sesuatu, tetapi dia membiarkannya jatuh. Legiun Abisal datang dengan cepat tetapi bahkan lebih cepat mundur. Mereka hanya butuh beberapa saat untuk mundur dari medan perang ke gua tempat mereka berasal awalnya. Aku akan segera kembali, tunggu aku. The Spirit Monarch dengan fitur wajah Tang Wulin tersenyum jahat. Udara yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, dia, bersama dengan Feng Hao Douluo Abisal, dan pembangkit tenaga Sekte Roh Kudus lenyap ke udara. Stres spiritual yang kuat juga menghilang pada saat bersamaan. Setelah aura benar-benar hilang, tubuh Gu Yuena bergetar saat dia mendengus lembut. Tang Wulin buru-buru membantu menopang tubuhnya yang gemetar. Gu Yue, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Semangat saya mengalami beberapa serangan kecil. Saya baik-baik saja. Kekuatan spiritualnya ada di alam asal ilahi, dan dia sangat kuat. Bukan tugas yang mudah bagi seseorang untuk berjuang bebas dari pesona spiritual. Bagaimana mungkin dia melakukannya tanpa membayar harga? Lepaskan dia. Sementara itu, suara geram terdengar. Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya pada lengan Gu Yuena tanpa sadar. Pada saat berikutnya, Qiang Zhangting yang sedikit kusut terbang dengan tongkat naga melingkar di tangannya. Dia datang ke sisi Tang Wulin dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu diizinkan untuk menyentuh Nana? Tang Wulin tertegun sejenak, lalu dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Gu Yuena. Gu Yuena menundukkan kepalanya tapi tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, Tang Wulin merasa hatinya tertusuk sesuatu. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seperti tercekik. Rasa sakit yang menyiksa mencekiknya sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat. Ayo pergi, kata Gu Yuena lembut. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang. Qiang Zhangting memelototi Tang Wulin dengan marah. Saya memperingatkan Anda.
Menjauhlah dari Nana. Tang Wulin sama sekali tidak menyadari peringatan Qiang Zhangting. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Gu Yuena menundukkan kepalanya beberapa saat sebelumnya. Dia menghindari kontak matanya. Dia tidak menghentikan Qiang Zhangting atau melakukan kontak mata dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan itu. Dalam benak Tang Wulin, hatinya selalu bersamanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghindarinya. Dia merasa seperti kehilangan dia. Rasa sakit yang dia rasakan sangat menyiksa. Situasi di lapangan sangat kacau. Lebih dari setengah pertahanan Korps Angkatan Darat Barat hancur total. Hanya beberapa perangkat jiwa yang berfungsi tersisa dengan setengah sisanya. Selama huru-hara sebelumnya, Korps Angkatan Darat Barat kehilangan lebih dari 30.000 orang secara keseluruhan. Itu adalah sepertiga dari pasukan tempur. Sejumlah besar Mesya telah jatuh juga. Mereka kembali ke garis pertahanan mereka. Mereka tidak memiliki penghalang lain untuk menghentikan musuh dan mereka tidak mampu meluncurkan tembakan artileri. Semuanya datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Itu benar-benar bencana bagi Korps Angkatan Darat Barat. Article 2 of 5.